dibuat guna untuk memenuhi tugas konseling mikro dengan dosen pengampu Ibu Asti Haryati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai layanan penguasaan konten dengan tema menyusun jadwal belajar. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, baik, sebelum untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menyusun jadwal belajar. Nah, sebelumnya teman-teman sudah bisa belum menyusun jadwal belajar? Belum. Ya, belum semuanya ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu belajar. Nah, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, belajar juga merupakan bagian penting dari kesuksesan akademis seseorang. Nah, namun sayangnya seringkali tuntutan akademis yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan waktu luang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menyusun jadwal belajar adalah strategi utama yang wajib kalian terapkan. Meski terasa mudah, menyusun jadwal belajar sesungguhnya tidaklah sesederhana demikian. Kalian dituntut untuk memahami prioritas serta mampu menyeimbangkan kebutuhan personal, sosial, dan akademis. Nah, yang selanjutnya yaitu muncul pertanyaan bagaimana sih menyusun jadwal belajar. Nah, menyusun belajar bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu tentukan target jangka pendek dan jangka panjang belajar. Nah, target jangka pendek meliputi lulus ujian minggu depan, menyelesaikan masalah dalam 2 minggu, menghafal presentasi 10 hari lagi. Untuk target yang seperti ini, bagilah tugas kalian per hari. Nah, untuk target jangka panjang meliputi diterima universitas tertentu, mendapatkan beasiswa, atau mendapatkan pekerjaan atau posisi magang di perusahaan tertentu. Nah, kalau untuk target yang seperti ini, bagilah tugas kalian per minggu atau bulan sehingga lebih mudah diatur. Nah, pastikan juga kalian tahu pasti berapa banyak waktu yang kalian punya untuk masing-masing target tersebut. Nah, catat tanggal akhir target dan hitung berapa hari, minggu, dan bulan yang tersisa. Misalnya, kapan tenggat pendaftaran universitas atau kapan ujian yang akan dilaksanakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian tuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari. Nah, yang selanjutnya tentukan tanggung jawab akademik yang dimiliki masing-masing subjek. Nah, setelah menuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari, tentukan tanggung jawab akademis seperti tugas, praktikum, atau tinjauan teori dalam masing-masing subjek yang perlu kalian selesaikan. Nah, kewajiban dan tuntutan setiap kelas tentu berbeda. Nah, oleh karena itu, waktu yang kalian perlukan sisihkan untuk masing-masing subjek pasti akan berbeda. Nah, jika kalian memiliki buku panduan akademis atau buku pelajaran dengan kolom tinjauan di dalamnya, manfaatkan itu untuk memudahkan kalian menyusun daftar tanggung jawab akademis Anda. Nah, yang selanjutnya, luangkan waktu untuk membaca dan luangkan waktu untuk meninjau kembali catatan kalian. Nah, yang selanjutnya, jika diperlukan, luangkan waktu untuk membuat panduan belajar sebelum ujian. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, prioritaskan hal-hal yang tercantum dalam daftar kalian. Misalnya, jika kalian lemah di pelajaran matematika, beri nomor 1 di samping tulisan matematika. Tandanya, kalian perlu menghabiskan waktu lebih banyak untuk berkutat dengan subjek tersebut. Namun sebaliknya, jika kalian merasa mudah atau merasa pandai di pelajaran bahasa Inggris, beri nomor 5 di sampingnya. Nah, yang selanjutnya, pertimbangkan tingkat kesulitan dari masing-masing subjek tadi.
Nah, yang selanjutnya yaitu pertimbangkan waktu membaca yang kalian perlukan untuk masing-masing dari subjek tadi. Nah, yang selanjutnya pertimbangkan waktu meninjau kembali yang kalian perlukan untuk masing-masing subjek. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu bagi waktu kalian ke dalam beberapa kelompok waktu yang lebih kecil. Nah, di sini tujuan dari menyusun jadwal yaitu untuk menciptakan rutinitas. Nah, dengan belajar di jam yang sama setiap harinya, secara tidak langsung otak kalian akan terbantu untuk mengingat rutinitas tersebut tanpa perlu terus-menerus mengecek jadwal. Selain itu, kalian juga akan terbantu untuk membangun kebiasaan belajar yang lebih positif. Nah, yang selanjutnya, telusuri jadwal kalian dan cobalah menemukan jendela waktu tertentu yang bisa kalian jadikan jam belajar rutin. Misalnya, nah, jika ternyata kalian selalu senggang di jam 3 sampai 4 sore pada hari Selasa dan Kamis. Nah, cobalah untuk menjadikan waktu luang tersebut sebagai jam belajar rutin. Nah, ingat memiliki rutinitas akan membantu memperbaiki pola pikir kalian untuk rajin belajar di kemudian hari. Selain itu, belajarlah selama 30-40 menit setiap harinya. Menjadwalkan waktu belajar yang singkat namun efektif akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya, susun kelompok waktu belajar untuk mengisi seluruh waktu luang kalian. Nah, yang terakhir, jika kalian memiliki waktu luang yang cukup sebelum menjalani ujian, buat kalender menghitung mundur alih-alih jadwal belajar mingguan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu sisihkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan non-akademis. Biasanya kalian meluangkan waktu di kegiatan non-akademis dengan melakukan hal apa aja? Kalau Nana, seperti apa mengisi waktu kegiatan non-akademisnya? Seperti refreshing, cuci mata, cari hal-hal baru supaya nggak mumet. Oke. Kalau Tiara, apa kegiatan? Olahraga setiap pagi hari. Oke. Nah, jadi luangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan bersifat mutlak seperti ulang tahun nenek, reuni keluarga besar, atau cek kesehatan. Nah, sisihkan juga waktu untuk kegiatan non-akademis seperti les, berenang, piknik keluarga, atau pergi ke tempat ibadah. Nah, sisihkan juga waktu untuk beristirahat dan berolahraga seperti yang dibilang sama Tiara tadi kan. Nah, terus juga jika kalian memiliki waktu yang sangat terbatas atau minim, pertimbangkan untuk menunda atau membatalkan kegiatan non-akademis yang kurang penting. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu isi kelompok waktu belajar yang sudah kalian buat. Nah, belilah buku tulis atau buku agenda khusus yang bisa digunakan untuk mencatat jadwal kalian. Nah, kalau kalian misalkan malas untuk menulis jadwal secara manual, kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di ponsel untuk mencatat jadwal kalian. Seperti aplikasi Power Planner yang bisa sangat membantu. Nah, mula-mula kalian tentukan jadwal belajar untuk 1 minggu. Nah, manfaatkan 1 minggu tersebut untuk membiasakan diri dengan kegiatan atau jadwal yang baru pun meninjau kekurangan jadwal tersebut. Nah, selanjutnya utamakan materi ujian yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Bagi materi ujian dalam kelompok waktu yang sudah kalian tentukan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari seluruh materi sebelum waktu ujian tiba. Nah, yang selanjutnya, prioritaskan subjek yang sulit untuk kalian atau yang ingin kalian kuasai. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup jelas Dan sudah mudah bisa dipahami. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya yaitu coba kalian tulis atau catat jadwal belajar di buku kalian masing-masing, atau kalian juga bisa mencatat jadwal belajar kalian di ponsel kalian masing-masing.
Saya beri waktu 5 menit untuk kalian mencatat. Silakan. Oke, sudah dicatat atau belum? Sudah selesai ya. Oke, baiklah. Saya harap apa yang kalian catat tadi bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari untuk mencatat jadwal belajar. Nah, itu semoga kalian aplikasikan di belajar kalian. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.